Salam Excelso, silakan. Silakan. Terima kasih. Salam Excelso. Excelso, tempat ngopi eksklusif di Kota Kendari. Jumpa lagi saudara, bersama saya tentu masih dengan program di mana semua orang dapat menyampaikan segala hal. Jadi jangan kemana-mana, karena besok bisa saja menjadi giliran Anda. Tetap saksikan tayangan ini bersama saya Vianus Arung di dalam Giliran Warga Bicara. Baik saudara, saya sudah bersama dengan beberapa narasumber saya pagi hari ini dalam Giliran Warga Berbicara. Di sebelah kanan saya ada Pak Rahmat. Selamat pagi Pak Rahmat. Selamat pagi Pak. Baik, Bapak selaku kuasa hukum dari Pak Nurlan. Benar Pak. Baik, oke. Nah, berikut ada Pak Rizwan. Ya, Pak Rizwan selaku warga Kota Kendari, Pak ya. Ya, jadi saat ini mungkin nanti memberikan keterangan sebagai seorang warga. Baik, oke, dan narasumber kita Pak Nurlan, Pak. Ya, sudah siap dengan unek-uneknya, Pak? Siap. Baik, Siap, baik, luar biasa. Dan Pak siapa Pak? Rahmat Bulan. Pak, baik. Nah, saudara, kita akan mulai bincang-bincang kita dalam Giliran Warga Berbicara. Mungkin terlebih dahulu saya akan menyampaikan apa tema atau judul episode kali ini. Nah, episode kali ini, saudara, buka rekening dengan data orang lain. Nah, mungkin Pak Nurlan silahkan berikan penjelasan terkait kronologi seperti apa yang Pak Nurlan alami sehingga datanya itu bisa digunakan oleh orang lain, Pak. Ya, boleh mic-nya. Baik, saya ceritakan sedikit kronologinya. Jadi saya memang ex karyawan PT Wijaya Inti Nusantara atau PT WIN yang biasa disingkat. Salah satu perusahaan tambang nikel yang berada di Kabupaten Konawe Selatan. Ya. Jadi saya bekerja sampai tahun 2023 bulan Juni. Ya. Pada saat saya masih bekerja sekitar bulan Mei. Selama ini saya sebagai salah satu warga negara Indonesia, Ya. tentunya saya sangat kecewa dengan penanganan dari pihak kepolisian untuk yang ada di Sulawesi Tenggara. Karena kenapa? Saya juga sebelumnya kan sudah pernah melaporkan ke sudah pernah. Polda Sultra, ya. Polda Sultra, Pak ya? Iya, sudah. Baik. Namun kita laporkan pada tahun 2023. 2 tahun lalu berarti? Iya. Kurang lebih ya? Ya. Baik. Pihak Polda juga ini menyatakan bahwa tidak terbukti dengan alasan bahwa belum ditemukannya pelanggaran pidana. Jadi itu alasan-alasan yang membuat saya kecewa dan sehingga pada tahun 2025 saya lakukan investigasi sendiri, penelusuran sendiri di Makassar. Berarti terjun langsung ya? Iya, gitu kira-kira. Iya. Setelah Anda melakukan pelaporan pada waktu itu, nah, respon apa yang Anda dapat dari pihak aparat penegak hukum atau kepolisian, dalam hal ini Polda Sultra? Ya, responnya itu sangat mengecewakan buat saya karena alasan bahwa belum ditemukannya pelanggaran pidana itu bagi saya juga sebagai masyarakat yang sebagai korban, bahwa tidak seharusnya menjadi alasan seperti begitu. Terkait itu kan menjadi proses penyelidikan dan penyidikan dari pihak kepolisian. Masa dengan jawaban seperti begitu belum ditemukan pelanggaran pidana, kan tidak mungkin saya yang harus menyelidiki sehingga mendapatkan pelanggaran pidananya. Sebenarnya 2 alat bukti sudah sebenarnya lebih dari 2 alat bukti pada waktu itu. Yang pertama itu screenshot Lipin, rekening koran, sama saksi-saksi juga. Bahkan ATM-nya pada waktu itu saya sempat cetak, ada di store di Polda pada waktu itu yang menangani. Oke, baik. Sejak kapan Pak mulai mendampingi Pak Nurlan ini, Pak, sebagai kuasa hukum? Baik Pak, terima kasih pertanyaannya. Jadi tentang permasalahan yang dihadapi oleh klien saya, baik, Pak Nurlan ya, sebenarnya
untuk secara sah, secara hukum saya menjadi seorang pengacara di bulan Maret. Maret Ya, tahun berapa, Pak? 2025. 2025. Ya, atau bulan 3 ya. Baik, Ah, baik. bulan 3. Nah, semenjak saya menjadi seorang kuasa hukum atau pengacara dari klien saya Nurlan itu, tentunya saya sudah memberikan suatu tindakan-tindakan ya untuk memberikan suatu penanganan terhadap perkara tersebut, Pak. Ya, Baik. Berarti sudah ada langkah, Pak ya? sudah ada langkah, Pak. langkah yang dilakukan untuk kasus Sudah ada ini. langkah. Baik, Terutama baik. kan saya lakukan somasi ya di berbagai pihak, baik itu pihak salah satu oknum yang kita curigai atau kita duga itu terlibat dalam kasus ini. Bisa inisialnya aja, Pak? Disebutkan. Inisialnya LU. LU ya? Ya, LU. Baik, Ya, baik. LU. Kirimkan somasi tersebut kepada perusahaan, dalam hal ini adalah PT Win. Ya. Dari ketiga somasi itu ternyata baik itu somasi tahap pertama, somasi tahap kedua itu kami nilai bahwa tidak ada itikat baik daripada para pihak untuk memberikan klarifikasi secara detail kenapa permasalahan ini bisa timbul. Baik. Jadi Pak, kami dari penasihat hukum dari klien kami Nurlan, setelah agenda ini terlaksana maka kami akan lakukan suatu rangkaian tindakan hukum secara tegas dan nyata untuk mengungkap siapa sebenarnya dalam pihak-pihak di balik permasalahan ini. Baik. Karena ini Pak sangat meresahkan baik dari diri klien kami, kemudian dari perspektif masyarakat secara meluas, karena kok bisa terbit suatu rekening ya, rekening bahkan itu aktif dilakukan transaksi tanpa sepengetahuan pemilik data pribadi. Nah, itu menjadi tanda tanya besar di mana proses ini kan tentunya harus dipertanyakan, Pak. Kenapa bisa terjadi demikian? Jadi mohon maaf, menurut Anda ini melibatkan beberapa pihak ya? Bisa dikatakan ini adalah sebuah konspirasi menurut Anda dari kacamata hukum? Kalau dari kacamata hukum, Pak, konspirasi kan itu tentunya melibatkan lebih dari satu pihak. Baik. Ya, dalam artian adakah kemungkinan itu, Pak? Sudah pasti, Pak. Sudah pasti. Ya? Kenapa saya katakan bahwa dalam pembuatan rekening, kan, tentunya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon pemilik rekening untuk membuka rekening. Itu saya yakin sudah pasti ada. Mulai dari itu KTP ataupun dokumen-dokumen pendukung lainnya yang tentunya data yang diwajibkan untuk terbitnya suatu rekening. Kemudian ada pemohon. Nah, kalau saja klien kami ini secara tegas menyatakan tidak ada kuasa baik itu tertulis ataupun secara lisan memberikan kepada orang lain untuk pembuatan rekening, maka tentunya ya kita berindikasi atau menduga terjadi konspirasi, Pak. Ya, begitu. Itu tolak ukurnya ya, Pak. Baik. Oke. Nah, mungkin ini kan melibatkan warga ya. Saudara ini melibatkan warga. Dan kita juga menghadirkan seorang warga ya, salah satu warga yang berdomisili di Kota Kendari. Nah, mungkin saya akan bertanya kepada Pak Rizwan ya, sebagai seorang warga Kota Kendari. Selaku warga, Pak. Ya. Mungkin pertanyaan saya terlebih dahulu, Pak Rizwan punya rekening tidak? Punya, Pak. Punya rekening ya. Pokoknya salah satu bank, nggak usah disebut lah ya. Yang jelas punya rekening Pak Rizwan ya. Iya, Pak. Nah, mungkin coba Pak Rizwan sebagai seorang warga biasa ya, yang membutuhkan akun bank seperti itu, Pak ya. Seperti apa mekanisme waktu Bapak mengurus untuk melakukan pembukaan rekening bank, Pak? Mungkin bisa diceritakan. Ya. Siap, Pak. Pertama kali saya ngurus buka rekening bank, mereka minta identitas yang valid. Ya. Jika identitas tidak valid itu mereka tidak akan layani, Pak. Tidak akan layani. Baik. Kira-kira Pak Rizwan, kalau Pak Rizwan menggunakan data orang lain, katakanlah KTP orang lain, kira-kira terdeteksi tidak? Pengurusan seperti ini tidak bisa. Tidak bisa dilayani ya? Diproses seperti itu. Baik. Kecuali rekening, data sendiri. Data asli, data pribadi ya? Sendiri yang valid, Pak ya. Baik. Sebelum ke pengamat administrasi perbankan, mungkin saya kembali ke Pak Nurlan. Pak Nurlan, ini kan Anda tadi mengatakan bahwa ex karyawan PT Win. Nah,
biasanya kalau kita bekerja di sebuah perusahaan itu kan kadang perusahaan mewakili karyawan untuk membuka rekening secara massal. Biasanya kan seperti itu. Ya. Apakah dengan adanya data Anda yang digunakan, mungkinkah bahwa pada saat itu rekening yang dibuka ini adalah dengan dasar atau alasan untuk karyawan perusahaan itu? Ya, silakan Pak. Kalau yang itu memang tidak benar sesuai dengan fakta-fakta. Karena kan begini, di PT Wijaya Inti Nusantara itu saya bekerja, rekening payroll saya atau penggajian itu di bank rekening di Bank Mandiri, KCP Lepo-Lepo, dan rekening yang berbeda dengan yang di Cokroaminoto. Oh, oke, sebentar. Jadi menurut yang saya pahami bahwa rekening yang dibuka atas nama Anda itu dua rekening. Iya, dua rekening. Dua rekening. Ya. Setahu Anda itu dua rekening belakangan ya? Iya, dua rekening. Baik, yang rekening yang pertama adalah rekening payroll Anda. Kebetulan saya pada waktu itu kan hanya melihat di aplikasi di handphone saya. Jadi saya tidak tahu juga bagaimana prosesnya sehingga tiba-tiba muncul, kemungkinan saya prediksi karena nomor handphone, biasanya nomor handphone itu satu, walaupun berapa nomor rekening akan satu Tetap masuk notifikasi masuk di satu aplikasi. Baik. Jadi sehingga saya kaget pada waktu itu, dan saya juga sudah pernah menjelaskan kepada pihak Bank Mandiri Cokroaminoto pada saat Anda sudah pernah klarifikasi. Jadi seperti apa tanggapan mereka? Tanggal 4 Februari 2025. Baik. Langsung di Bank Mandiri. Jadi mereka menyampaikan bahwa itu PT Wijaya Inti Nusantara yang membukakan rekening. Dengan alasan rekening payroll. Namun pada saat itu saya tanggapi juga, saya bantah. Kalau rekening payroll saya itu dengan gaji 6 juta, itu ada buktinya, ada rekening korannya. Rekening yang berbeda di Lepo-Lepo. Jadi alasan itu tidak benar, saya bantah pada waktu itu. Dan bahkan saya pertegas, coba lihat CCTV-nya. Kalau kapan saya pernah datang di sini, bank ini saja kan saya tidak tahu. Mana surat kuasanya secara lisan maupun secara tertulis, silakan tunjukkan. Dan pihak Bank Mandiri juga pada waktu itu tidak ada yang ditunjukkan. Kepada pengamat administrasi perbankan, sejauh pengamatan Anda, Pak, kira-kira ada tidak di sini indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh pihak bank secara administrasi? Silakan. Ya, baik. Kalau ditanya apakah kemudian ada pelanggaran dari sisi administrasi, maka kemudian harus dicek dulu apakah ada undang-undang terkait dengan data pribadi. Seingat saya, sependek sepengetahuan saya itu ada di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022. Di dalam undang-undang tersebut dijabarkan ada perintah, terus ada larangan, dan juga ada sanksi. Perintahnya apa, larangannya apa, dan juga sanksinya jelas kemudian dipaparkan di undang-undang tersebut. Barang siapa dengan sengaja dengan melawan hukum memakai data pribadi seseorang, ya kan? Jadi data pribadi seseorang itu dipakai kemudian sudah melanggar, apa sanksinya? Sanksinya kemudian bisa pidana sampai 5 tahun ataukah kemudian denda sampai 5 miliar seingat saya. Terus juga sebenarnya di pasal 67 6768 itu sampai 69 pun itu tadi Pak Nurlan sampaikan belum ada kerugian yang didapatkan di situ. Tapi sebenarnya kalau kita mau cek di pasal 68-nya itu tidak mesti harus ada kerugian. Memakai data pribadi seseorang saja tanpa izin itu sebenarnya sudah bisa dipidana. Kami dengan APH begitu ya, kami berbeda pendapat. Mungkin kalau saya mungkin bisa masuk karena kan baik, mohon maaf Pak, saya potong. Sekalipun mungkin dua pihak yang berbeda, tetapi kan kita punya standar satu, yaitu hukum negara kita. Nah, dari kacamata hukum yang Anda sampaikan bahwa secara terang-terangan Anda tidak setuju dengan keputusan penyelidikan itu, bahwa belum ada indikasi pidana di sana. Betul, saya mungkin berbeda pendapat. Seperti apa mungkin pandangan Pak Rahmat ini, Pak, dari kacamata hukum, kalau Anda melihat kasus ini, katakanlah saat ini Anda berdiri
sebagai seorang yang netral tanpa memiliki seorang klien. Kita berdasarkan undang-undang negara kita. Seperti apa Pak Rahmat? Oke, baik. Terima kasih Pak ya. Baik. Kalau mau diposisikan ya, Ya. bahwa saya tidak memihak kepada klien saya, sebenarnya banyak sih permasalahan-permasalahan peraturan perundang-undangan yang dilanggar ya. Ya. Mulai dari aspek pidana, aspek perdata, itu sudah nampak jelas Pak ya. Kemudian di dalam negara kita kan ada yang berlaku namanya undang-undang IT ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam histori atau sejarah perundang-undangan IT di negara kita kan telah berganti kurang lebih 3 kali. Baik. Kalau nggak salah 3 kali, mulai dari tahun 2008 di Undang-Undang Nomor 11, kemudian Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011, dan yang terakhir di Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang IT. Nah, di situ ditegaskan di dalam pasal 32 ayat 1 dan sampai ayat 3-nya itu tentang permasalahan data pribadi. Jadi apa yang harus kita garis bawahi dengan lahirnya perundang-undangan ini adalah bahwa negara memberikan jaminan perlindungan terhadap data pribadi seseorang. Kemudian yang kedua adalah tentang undang-undang perlindungan data pribadi sendiri itu Pak. Jadi ternyata negara secara eksplisit atau secara khusus itu telah mengatur tentang keberadaan atau jaminan perlindungan daripada data pribadi orangnya melalui dengan Undang-Undang Nomor 2. Di situ dijelaskan secara detail juga, ada pasal yang menjelaskan bahwa memang memberikan perlindungan yang secara khusus terhadap data pribadi seseorang, bahwa bahkan Pak ya memberikan ancaman pidana penjara, kemudian ancaman denda terhadap pelaku yang melanggar atau menggunakan data pribadi orang tanpa izin. Kemudian Pak, dari sisi keperdataan bahwa si korban ini juga ya diberikan ruang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ya, di pasal 1365 itu tentang perbuatan melawan hukum. Jadi misalkan korban itu merasa bahwa ada hak-haknya yang dirugikan ya, maka dia bisa melakukan gugatan secara perdata di pengadilan negeri. Jadi apa yang saya sampaikan ini bahwa dalam kasus yang kita perbincangkan di hari ini ya, ternyata banyak instrumen-instrumen hukum yang mengaturnya Pak, baik segi perdata maupun segi pidana. Jadi saya sih memberikan penegasan atau memberikan suatu garis bawah dengan adanya suatu kejadian ataupun peristiwa ini, kemudian historian telah dilaporkan oleh klien saya, kemudian dinyatakan bahwa perkara ini tidak ada unsur pidananya, sepertinya secara kacamata hukum saya itu berbeda Pak. Karena saya merasa sangat ada unsur pidana di dalamnya. Coba bayangkan Pak, data pribadi orang lain digunakan, kemudian yang paling anehnya Pak, ada transaksi siluman di dalamnya. Kenapa saya katakan transaksi siluman? Ya, itu saya indikasikan Pak ya. Kok bisa-bisanya ada transaksi keuangan yang sampai miliaran rupiah? Ya, sampai miliaran Pak. Ya, tapi tidak diketahui pemilik data. Coba gimana? Di rekening yang kedua yang dibuka tadi. Iya, di rekening Pak Nurlan. Iya, dan kami ambil langkah hukum secara pasti. Baik. Nah, saya potong sejenak. Ini menarik ya. Rekening atas nama karyawan perusahaan tambang Pak Nurlan ya, perusahaan tambang. Lalu ada transaksi di sana miliaran rupiah seperti itu. Nah, menurut Anda kira-kira ada tidak bahwa mungkin saja bahwa ada indikasi terjadi tindak pidana pencucian uang di sana? Ya, mau memberikan penjelasan secara pasti, kemungkinan saya nggak bisa memberikan ya. Baik. Tetapi kalau saya menduga itu bisa saja terjadi Pak. Bisa saja terjadi Pak. Karena kita melihat bahwa kejadian-kejadian seperti ini kan atau serupa kan ini banyak terjadi di kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi tentunya hal ini ketika kita ajukan ke kepolisian, tentunya harus kita juga memberikan bukti-bukti, dan saya yakin dan percaya kalau ke pihak kepolisian menjalankan tugas sesuai dengan amanat undang-undang, tentunya dia harus bisa mengungkap peristiwa-peristiwa pidana apa saja yang terjadi di dalam kronologis perkara ini, Pak.
Saya berharap sih bahwa perkara ini nanti ketika kita ajukan di kepolisian dapat ditangani dan dapat ditemukan siapa-siapa saja pelakunya, Pak. Baik, Ah. oke. Saya mungkin ke Pak Nurlan lagi, Pak. Ya, boleh mic-nya Pak Nurlan. Nah, Pak Nurlan, sejauh ini adakah upaya family approach atau pendekatan secara kekeluargaan, secara persuasif ke pihak yang Anda duga telah menggunakan data diri Anda? Seperti itu. Ada tidak, Pak Nurlan? Kalau sejauh ini memang kami sudah cukup juga menyampaikan ke pihak-pihak perusahaan, baik ke istri dari owner PT Wijaya Inti Nusantara, seperti yang di dalam rekening itu kan saya duga itu, ya saya ketahui juga itu bahwa istri dari owner PT Wijaya Inti Nusantara, Owner ya? ya Baik. istrinya yang melakukan transaksi miliaran Baik. rupiah, sehingga kenapa? Berdasarkan nama yang Anda lihat di Ya, karena rekening itu. kita juga tidak serta-merta menyebutkan tanpa ada tulisan-tulisan di situ, keterangan-keterangan di dalam rekening itu. Dan memang itu sudah pasti karena itu kan hasil dari print Bank Mandiri menyatakan di situ. Jadi kalau upaya-upaya yang seperti yang kita tanyakan tadi ini bahwa sudah banyak upaya-upaya, namun dari pihak PT Wijaya Inti Nusantara, baik pihak Bank Mandiri ya mengabaikan, ya tidak mau pusing begitu. Oke, nah terakhir Pak Nurlan. Dengan adanya kasus ini, tentu masyarakat secara luas dapat belajar dan mungkin berhati-hati ya, bahwa menjaga data kita itu, data pribadi kita itu sangat penting ya, terutama mungkin KTP dan lain sebagainya, Pak Nurlan ya. Ya, karena ada kasus-kasus tertentu yang memang menggunakan data kita tanpa sepengetahuan kita, itu sudah banyak terjadi tentunya. Nah, mungkin sebagai penutup ya, closing statement mungkin dari narasumber kita. Mungkin saya mau bertanya kepada Pak Nurlan lagi, kira-kira Pak Nurlan, Anda masih membuka ruang komunikasi selanjutnya untuk secara persuasif menyelesaikan permasalahan ini? Seperti yang saya katakan tadi, family approach, secara pendekatan kekeluargaan, Pak. Masih membuka diri? Kalau bilang membuka diri juga, ya kami juga tidak bilang bahwa sampai di sini saya atau sudah menutup diri. Buktinya kami sendiri juga sudah pernah melakukan somasi melalui pengacara saya. Baik. Ya, namun kan tidak ada etikat baik juga. Itu kan sudah ditunjukkan, Pak. Tidak ada etikat baiknya. Kami juga yang berupaya mengirim somasi sampai ke Makassar, namun tidak ditanggapi. Tidak ada respon, Pak ya? Jadi ya mungkin ya saya juga bisa duga mungkin karena saya duga dia kebal hukum. Ya karena kita tahu sendiri bagaimana ini perusahaan tambang nikel kan, apalagi ini yang terlibat ini atas nama perusahaan besar Orang yang besar ada, lah katakan ya. Karena di Sulawesi Tenggara juga ini PT Wijaya Inti Nusantara ya salah satu perusahaan yang besar juga di Sulawesi Tenggara. Baik. Kepada saudara-saudara yang menyaksikan tayangan ini, bahwa sebenarnya kami juga sudah melakukan panggilan atau mungkin kami katakan mengundang para pihak-pihak yang terkait. Kami juga mengundang Ibu inisial LU ya. LU, kami juga mengundang Direktur Utama dari PT WIN sendiri. Kami juga mengundang pihak Kepala Cabang Bank Mandiri Cokro Aminoto Makassar ya. Tapi sampai hari ini tidak ada respon atau tidak ada tanggapan terkait undangan yang sudah kami berikan. Ya, tugas kami sebagai media publikasi yang resmi, publikasi atau penyiaran yang resmi, kami sudah melakukan tugas kami untuk mengundang para pihak. Jika di kemudian hari ada sanggahan apapun, ya kami dengan senang hati atau terbuka untuk melayani siapapun juga yang ingin menyampaikan sanggahan seperti yang kami lakukan di pagi hari ini. Oke, mungkin terakhir Pak Rahmat, apa harapan Anda terkait kasus ini, Pak? Terima kasih Pak ya untuk sekian kalinya. Jadi harapan saya sebagai seorang praktisi hukum ya, sebagai seorang penegak hukum juga, saya sangat mengharapkan kinerja ya lembaga-lembaga penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan, pengadilan, untuk bersifat profesional, kemudian bersifat
memperjuangkan daripada hak-hak korban ketika perkara ini kita tindak lanjuti. Karena saya yakin dan percaya Pak, ketika ketiga lembaga ini memiliki sifat ataupun karakter yang memberlakukan hukum sesuai dengan mestinya, maka saya yakin dan percaya keadilan oleh Pak Nurlan akan didapatkan. Itu saja harapan saya Pak. Ya, semoga masalahnya selesai secepatnya Pak ya. Oke Pak. Baik, ya Paman, closing statement ini apa yang perlu Anda sampaikan kepada masyarakat luas? Tentunya terkhusus mungkin warga Sulawesi Tenggara ya, di mana kita memijakkan kaki saat ini. Apa yang perlu Anda sampaikan di masyarakat luas, Pak? Silakan. Ya baik, terima kasih Pak. Jadi pada dasarnya sebenarnya itu kita harus jaga baik-baik kita punya data pribadi. Karena jangan sampai ada Pak Nurlan 1, Pak Nurlan 2, dan Pak Nurlan lain-lain. Iya. Tadi Pak Rahmat juga sampaikan sebenarnya undang-undang negara kemudian sangat menjaga privasinya kita Pak. Bayangkan dalam perkara misalnya perkara-perkara lain ya, misalnya KDRT begitu, walaupun misalnya polisi tahu kalau misalnya terjadi KDRT, tapi kemudian tidak ada pengaduan, maka negara tidak boleh ikut campur. Apalagi misalnya kaitan dengan Pak Nurlan tadi, tidak ada konfirmasi. Olehnya itu terakhir bahwa jangan sembarang men-share ke orang lain, takutnya akan menjadi sebuah tindak pidana atau kemudian dipersoalkan hukum di kemudian hari. Demikian Pak. Baik, terima kasih banyak. Oke, nah saudara, mungkin sekian dulu bincang-bincang saya bersama dengan narasumber saya yang sudah meluangkan waktu mereka untuk hadir di tempat ini, utamanya Pak Nurlan yang sudah menyampaikan unek-unek di dalam program Giliran Warga Bicara. Nah, saudara, mungkin saatnya saya untuk pamit ya. Sampai di sini dulu untuk episode kali ini. Saksikan terus channel Urayan News TV, tentu dengan program lain yang lebih menarik. Mohon dukungannya dengan mengklik tombol subscribe, like, dan share tayangan ini. Saya Vianus Arung bersama dengan kru Urayan News TV undur diri. Mari bicara. Terima kasih banyak, Pak Rahmat. Salam Excelso, silakan. Silakan. Terima kasih. Salam Excelso. Excelso, tempat ngopi eksklusif di Kota Kendari. Terima kasih telah menyaksikan tayangan urayannews.id. Mohon bantu kami dengan subscribe, like dan share.